maju untuk semua. Nah sobat, saya tidak sendiri. Seperti biasa, saya sudah ditemani beberapa narasumber yang sangat luar biasa dan juga berkompeten di bidangnya masing-masing. Langsung saja kita menyapa. Yang pertama ini ada Bapak Fahmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan selaku Kasih Perubahan Iklim. Apa kabarnya Bapak? Baik, Mbak Tia. Iya, luar biasa. Dan di sebelah Bapak ini sudah ada Vice Presiden TJSL, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perwakilan dari PT Pusri, Ibu Alde Diandrini. Iya, Selamat pagi, Ibu. Pagi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, di sebelah Ibu juga sudah ada Ketua RW 03 dari perwakilan peserta Proklim, Bapak Sutrisno. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa semangat Bapak. Baik, sobat, kita akan banyak berbincang mengenai tema kita, yaitu program Kampung Iklim 2023. Nah, yang pertama ini kita akan menanyakan kepada perwakilan ini dari DLHP Provinsi Sumatera Selatan, Kasih Perubahan Iklim, Bapak Fahmi. Untuk mewujudkan ketahanan iklim dan gaya hidup yang rendah emisi gas rumah kaca, Bapak pemerintah sendiri kan sudah menggaungkan program Kampung Iklim. Nah, bisa dijelaskan Bapak apakah program Kampung Iklim itu sendiri? Ya, program Kampung Iklim adalah program lingkup nasional ya, yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca dan juga memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat lokal. Nah, Proklim itu ada dua persyaratan umum dalam Proklim. Yang pertama adalah telah adanya pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal masyarakat, yaitu minimal 2 tahun telah dilaksanakan aksi adaptasinya. Yang kedua adalah telah adanya kelembagaan kelompok masyarakat ya. Dalam hal ini penggerak di lapangan ya, sebagai penggerak di lapangan aksi adaptasi. Bisa itu nanti Ibu PKK, bisa Karang Taruna, bisa kelompok tani masyarakat dan sebagainya. Yang penting kelembagaan kelompok masyarakat yang ada di lokasi Proklim tersebut. Itu persyaratan umumnya. Oke. Iya, sobat, ini kita sudah memakai topi caping ya, biar sinar mataharinya tidak langsung kena ya Pak ya, untuk melindungi. Baik, kita akan lanjut bertanya ini kepada Bapak RW 03 sebagai peserta dari Proklim ya Pak ya. Apa sih Bapak alasan untuk melatar belakangi mengapa ikut program Kampung Iklim ini Pak? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebenarnya yang melatar belakangi mendasar daripada kami mengikuti kegiatan Proklim ini dari kebutuhan, dari kebutuhan yang disampaikan oleh warga RW 03. Di samping itu kami menempatkan edukasi, menempatkan informasi daripada lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, dan alhamdulillah Pusri menyambut. Sebagai TJSL-nya, Pusri menyambut akan kebutuhan kami tersebut, dan kami punya semangat sehingga terjadilah yang dinamakan Proklim RW 03. Iya, baik. Bapak tadi katanya Pusri menyambut ya. Saya penasaran sama Ibu Alde ini. Kenapa sih Bu kira-kira PT Pusri itu mau menjadi pembina dari program Kampung Iklim? Iya. Sebelumnya terima kasih ya Kak Tia. Jadi mungkin tadi saya diperkenalkan sebagai VP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Orang-orang kalau sekarang tuh suka banyak yang apa sih sebenarnya TJSL. Tapi begitu saya kasih tahu dulu namanya CSR, baru langsung itu. Nah, TJSL itu sekarang kan paradigmanya sudah berubah. Tadinya dari CSR dia menjadi TJSL. Kita mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN. Jadi di Peraturan Menteri BUMN itu Pak Menteri, Pak Erik sudah men-state sebenarnya bahwa kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan itu harus mengacu kepada Sustainability Development Goals (SDGs) atau TPB, dan disampaikan di dalam permen, juga disampaikan pada saat pengarahan-pengarahan selalu agar kegiatan TJSL perusahaan itu harus fokus ke 3 pilar, yaitu pendidikan,
lingkungan dan pengembangan UMKM. Nah, dalam kaitannya Proklim ini sebenarnya sangat mensupport tadi di SDGs dia dapat ada di TPB nomor 13 ada adaptasi dan program penanganan iklim dan sesuai dengan permennya juga ini sesuai bahwa kita harus fokus kepada pilar lingkungan. Itu Katia yang mendasarinya. Jadi sangat cocok. Sangat cocok ya dengan program Kampung Iklim ini sendiri sebagai TJSL dari PT Pusri ya Ibu ya. Baik, kepada Bapak Fahmi lagi nih Pak, kira-kira apa sih alasan terbentuknya dari program Kampung Iklim ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Tia. Ini program Kampung Iklim ini adalah program nasional ya, yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ini dasarnya merupakan hasil perjanjian Paris Agreement ya pada tahun 2015, di mana ahli-ahli perubahan iklim melakukan konversi perubahan iklim di sana. Mereka memprediksi bahwa suhu bumi ini semakin meningkat ya Mbak Tia, sehingga kita merasakan panas ini karena adanya perubahan iklim. Oleh sebab itu mereka bersependapat bahwa suhu di bumi ini jangan sampai naik melebihi daripada 2 derajat Celcius atau bahkan lebih turun lagi 1,5 derajat Celcius sampai tahun 2030. Apabila itu terjadi, maka apabila melebihi 2 derajat Celcius, maka perubahan iklim, bencana alam terkait perubahan iklim itu terjadi, Pak. Dan ini kita rasakan ya, sekarang ini, ya cuaca panas ya, kebakaran hutan, banjir, longsor dan sebagainya. Inilah yang kita hindari bersama. Nah, setiap bangsa-bangsa yang mengikuti Paris Agreement itu mempunyai komitmen, Mbak, penurunan emisi gas rumah kaca. Ya, komitmen Indonesia ya 29% tanpa bantuan internasional dan 41% dengan bantuan internasional. Sebab itu dalam penurunan emisi dilakukan aksi mitigasi. Ya, mitigasinya itu dari sektor kehutanan, ya dari sektor sampah, ya, pengolahan limbah, dari sektor industri, dari sektor energi dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ini diprogramkan dalam rangka melibatkan masyarakat. Salah satu program mitigasi dalam rangka melibatkan masyarakat untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Ini sesuai dengan janji Presiden, Mbak. Presiden dalam acara Climate Adaptation Summit tahun 2021 mereka melakukan Indonesia menggerakkan masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim dengan target 20.000 sampai tahun 2024. Mungkin itu, Pak, latar belakang ini agar suhu bumi tidak terlalu panas. Oleh sebab itu harus kita kendalikan dengan aksi-aksi nyata di tingkat lokal dengan melibatkan masyarakat. Mungkin harus masyarakat itu harus dilibatkan juga ya Pak ya, biar semuanya ini terwujud dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Baik Bapak, untuk Pak RW ini, saya panggilnya Pak RW ya. Bapak, kira-kira pasti ada manfaat dong para warga-warga Bapak yang sudah mengikuti dari Proklim ini sendiri. Nah, kira-kira apakah manfaat yang sudah dirasakan oleh warga yang sudah mengikuti program Kampung Iklim ini sendiri, Pak? Oh, kalau manfaat yang kami rasakan setelah mengikuti program Kampung Iklim ini luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Kenapa kami katakan luar biasa? Karena manfaat itu sangat kami rasakan, di antaranya lingkungan kami jadi bersih. Lingkungan jadi bersih, masyarakat mendapatkan edukasi dari DLHK terutama, dan dibantu juga oleh Pusri, sehingga apa yang didapatkan menjadikan lingkungan jadi nyaman. Terutama seperti kayak yang kita lihat sekarang, ini ya Pak ya, sudah banyak tanaman-tanaman. Seperti yang kita lihat sekarang ini bukan main. Iya, betul. Pupuk yang dibantu oleh Pusri, karena kita tahu bahwa Pusri itu adalah penghasil pupuk nomor wahid di Indonesia. Ini endorse ya Kak jadinya ya. Tapi memang sudah terbukti ya Pak ya. Banyak sekali manfaat yang kami rasakan, terutama untuk RW 03 dan sangat masyarakat. beruntung sekali berarti PT Pusri ini ada di Sumatera Selatan ya Pak ya. Kalau boleh jempolnya saling berkait. Jangan pindah, jadi nggak boleh pindah. Iya, baik. Tentunya banyak sekali sobat ya, yang di belakang kita ini adalah juga dari ibu-ibu setempat ya Pak ya. Baik. Iya, untuk Ibu Alde sendiri nih Bu, ini kan RW 03 ini sudah mengikuti program Kampung Iklim dan juga sudah menjadi
pembinanya ini PT Pusri. Adakah lagi komunitas atau masyarakat yang lainnya yang sudah tergabung juga di Proklim yang dibina oleh PT Pusri sendiri, Bu? Jadi Kak Tia, tahun kemarin binaan Proklim kita itu sudah 11 Kak. Oh, banyak Sudah ya, 11 ya. Proklim. Luar Dan biasa. alhamdulillah tahun ini kita diamanahkan lagi tambah 4. Tambah Jadi 4. kalau sampai dengan saat ini kita sudah membina 15 kampung Proklim. Dan salah satunya memang ada yang Proklim menuju lestari, itu memang kita keroyokan antar BUMN. Jadi bukan Iya. cuma Pusri gitu, tapi yang masih di kategori Madya dan kategori Madya mau naik ke utama itu memang benar-benar murni disupport oleh Pusri. Oke, berarti semuanya ini tersebar di Kota Palembang atau memang di luar Kota Palembang juga, Ibu? Kita memang di dalam Fokus- Kota Palembang fokus dan itu memang sekarang ya. awalnya adalah yang utama yang ring satunya Pusri dulu. Cuma alhamdulillah di tahun ini kita dapat penugasan juga untuk supportnya di wilayah yang lain. Iya, semoga nanti lebih banyak lagi, tidak hanya di Kota Palembang, seluruh Sumatera Selatan ya, Ibu ya. Baik, ya kita doakan ya ke depannya, Pak ya. Baik, ini kembali ke Bapak Fahmi. Bapak, bagi masyarakat sendiri ini apa saja manfaat yang akan dirasakan baik jangka panjang ataupun jangka pendeknya, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Natia. Bahwa manfaat dari program Kampung Iklim salah satunya adalah meningkatkan ketahanan ya masyarakat dalam perubahan iklim. Contohnya adalah ketahanan pangan ya. Ini masyarakat disuruh untuk menanam tanaman di pekarangannya. Ya. Contohnya seperti ini kan. Ini meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam perubahan dengan menanam cabai, terong dan sebagainya, sayur-sayuran. Dan ini juga sejalan Mbak ya, Mbak Tia dengan gerakan Gubernur Sumsel yaitu gerakan Meniri Pangan ya. Oh ya. Pak Ahmad Deru. Nah, ini sejalan dalam meningkatkan agar apa? Agar masyarakat tahan apabila terjadi perubahan iklim. Masyarakat tidak membeli pangan dan mengambil lahan pangan di lahan pekarangan itu sendiri. Mungkin itu Mbak, Oke, baik. terbesar. Pak RW nih, Bapak Sutrisno, saya akan bertanya kembali ya Bapak ya, untuk upaya adaptasi dan juga mitigasi pengendalian perubahan iklim yang sudah dilakukan itu apa Pak? Ya banyak. Kalau kami cerita soal mitigasi dan pengendalian daripada apa yang diberikan DLHK dalam hal ini, banyak yang sudah kami lakukan. Yang dapat kami rasakan, yang dapat kami lakukan sudah banyak. Di antaranya kami membentuk kegiatan-kegiatan di RW 03 ini banyak sekali. Banyak ya. Sudah terbentuk kegiatan-kegiatannya. Pasti Di ya, pastinya antaranya bermanfaat ya kegiatan Pak ya. peternakan, kegiatan pemanfaatan eceng gondok dalam hal melakukan membuat kompos segala macam, banyak. Dan itu tak lepas dari bantuan PT Pusri tentunya. Ya. Untuk proses pengolahan dalam pembinaan itu sendiri seperti apa Pak? Ya banyak Bu, banyak Mbak saja. Iya Mbak saja masih muda ya Kelihatannya Bapak. masih muda. Iya. Tentunya banyak Iya, ya Pak ya iya. manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat Iya, setempat ya Pak ya. iya, Pak. Baik, untuk Ibu Alde ini Ibu, saya akan bertanya kembali, kira-kira bagaimana masyarakat ini bisa menjadi binaan PT Pusri untuk pengelolaan Proklim Bu? Iya, Katia, jadi kalau awalnya tadi sudah saya sampaikan, memang kita awalnya fokusnya kepada yang ring 1 yang terdekat dengan Pusri. Memang kalau yang ring 1 terdekat Pusri seperti dari Pak Trisno RW 03 karena dia benar-benar di depan Pusri, biasanya mereka memang sudah mengajukan langsung. Karena kan biasanya ini juga program kaitannya ada dengan kelurahan ya Pak, ya Kak ya. Jadi biasanya ada yang mengajukan langsung ke Pusri bagaimana menjadi binaan. Terus kita FGD lah kita bahas bersama. Tapi ada juga beberapa yang memang kita diberikan challenge lah, tanda kutip challenge oleh DLHK. Ini ada potensi Proklim di daerah sini, terutama yang biasanya daerahnya agak jauh. Kayak contoh kita dapat di Sentosa 32 Ilir. Itu memang di challenge lah oleh DLHK. Bagaimana Pusri kira-kira mau nggak membinanya? Oh
siapa takut istri bilang gas. Gas ya Ibu ya. Jadi Iya. memang seperti itu, ada yang langsung mengajukan, ada yang memang kita penugasan atau challenge lah ya, tantangan dari DLHK untuk membinanya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita akan kembali lagi berbincang-bincang mengenai tema kita setelah yang satu ini. Baik, Sobat Lingkungan dan Pertanahan, kembali lagi di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk Semua. Kembali kita akan berbincang mengenai program Kampung Iklim 2023 bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Dan kembali kita akan menanyakan kepada Pak Fahmi, nih kira-kira Bapak Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sendiri ini berperan sebagai apa di program Kampung Iklim ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Tia. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, Pasal 8 Ayat 7 bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sebagai koordinator tingkat provinsi. Ya, bagaimana sebagai koordinator, bagaimana kami melakukan penguatan pelaksanaan program Kampung Iklim di kabupaten kota di seluruh Sumatera Selatan ini, yaitu 18 kabupaten kota dan juga dunia usaha yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Pak Gubernur Haji Mandirut berkomitmen, Pak, karena setiap tahun memberikan surat kepada Bupati atau Wali Kota Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan program Kampung Iklim setiap tahunnya. Dan juga kepada dunia usaha, Pak Gubernur juga memberikan surat ya pada seluruh dunia usaha di Sumatera Selatan untuk melaksanakan program Kampung Iklim melalui dana CSR-nya, Pak. Oke, Gitu. baik. Berarti sebagai koordinatornya ya, Pak ya. Koordinator tingkat provinsi. Iya, betul sekali, yang memang memantau kegiatan seluruh proklim yang ada di Sumatera Selatan ya, Pak ya. Baik, Bapak Sutrisno, yang pastinya ini masyarakat yang pastinya ada harapan nih Bapak yang selama ini sudah ditampung Bapak. Nah, sekarang boleh nih untuk kita bahas ini apa saja sih Bapak harapan dari masyarakat ini mengenai program Kampung Iklim ini sendiri, Pak? Ya, bicara soal harapan, tentunya harapan itu adalah doa. Iya. Doa itu pasti harapannya untuk diijabah dan terkabulkan. Nah, harapan kami dengan adanya program Kampung Iklim ini, edukasi terhadap masyarakat tidak terputus. Tidak terputus hingga apa yang kami dapatkan itu akan terus meningkat. Terus meningkat dan meningkat sehingga menjadikan RW 03 ini RW yang masyarakat yang dapat diandalkan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat tentunya. Dan tak lepas ini semua kembali, tidak bosan-bosannya kami menyampaikan ini bantuan dari PT Pusri. Iya, betul. Bantuan Semoga terus dari- ya Pak ini ya. Kita berdoa bersama, Ini mudah-mudahan bukan dibayar ya, Kak? Iya, ya enggak kok, enggak. tidak ada kontrak Iya, dengan kami. iya, betul, Tapi betul, kami betul. yang betul-betul kami rasakan ini keluar dari hati kami, keluar dari apa yang kami rasakan. Bahwa keberadaan PT Pusri, alhamdulillah kami mendapat jadi rank 1 di PT Pusri, dan PT Pusri berkomitmen untuk terus memberikan tidak hanya memberikan bantuan tapi memberikan edukasi. Contohnya kemarin kami diajak, warga kami diajak dalam pelatihan jahit menjahit dan lain-lain. Sehingga itu menjadikan masyarakat kami betul-betul terbina dalam program Kampung Iklim ini. Begitu, Mbak. Iya, kalau nggak ada PT Pusri ini juga mungkin pengalaman yang itu sulit didapatkan ya Pak ya selama Sulit. ini ya, karena memang
PT Pusri Dan menjembatani. satu hal, alhamdulillah kami berada di lingkungan PT Pusri. Iya, itu salah satu keuntungannya ya Oke. Pak ya. Kembali Baik. 2 jempol. Iya, kembali. Berarti 4 ya sudah ya pemirsa ya. Berdekatan. 2 jempol. Iya. Kenapa 2 jempol yang saling berdekatan tidak terpisahkan? Tidak terpisahkan seperti RW 03 dan Ya, juga PT Pusri ya. Baik, Ibu Alde, ini yang pastinya kata Bapak tadi kan sangat bermanfaat sekali PT Pusri menjadi pembina dari masyarakat di RW 03. Nah, apa sajakah feedback yang sudah didapatkan oleh masyarakat setempat, Ibu? Katia, tadi sebenarnya testimoni Pak RW itu sebenarnya feedback buat kita. Oh iya, termasuk feedback buat kita. Jadi ya, yang pertama memang akhirnya timbul keeratan, kedekatan. Pusri ya berada di Palembang juga sebenarnya istilahnya butuh dukungan Kota Palembang. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan, contohnya kegiatan Proklim itu kan membuat branding perusahaan lebih baik lagi, lebih dikenal. Seperti itu. Dan satu lagi sebenarnya bisa jadi media promosi juga, Kak. Karena kan kita dalam kaitannya dengan adaptasi perubahan iklim, kita melakukan penanam dari rumah, bisa nih mengenal produknya Pusri gitu, seperti itu. Pasti banyak sekali feedbacknya ya Bu ya, salah satunya yang tadi ya Pak ya. Baik Pak Fahmi, ini di Sumatera Selatan sendiri kira-kira sudah ada berapa banyak Proklim nih Pak? Ya, di Sumatera Selatan Yang sudah terbentuk? terbentuknya Proklim sampai tahun 2023 adalah sebanyak 412 lokasi Proklim ya, dari 18 kabupaten kota. Ya, dan target untuk tahun ke depan mungkin 135 Mbak Tia, karena tahun 2022 kita telah mengusulkan atau mendaftarkan Proklim di KLHK adalah sebanyak 126 lokasi, sehingga target tahun 2024 adalah 135 lokasi. Nah, karena kita banyaknya memina, Mbak Tia, kita mendapatkan penghargaan lagi, Mbak Tia. Wow, ini yang pada ditunggu tahun nih ya, Pak, ya? 2022. Nah, Oke. mudah-mudahan tahun 2023 mendapat penghargaan Gubernur Sumsel ya, Pak Haji Hilman Heru mendapatkan penghargaan dari Menteri LHK. Oke. Dan juga Pusri kemarin Mbak sebagai pendukung Proklim juga mendapat penghargaan tahun 2022. tahun ini dapat sebagai Dapat pendukung. lagi ya. Mungkin itu Mbak Tia. Iya, ini Sobat adalah piagam apresiasi pembinaan Proklim dari Dari Kementerian Lingkungan LHK Hidup. ya, yang didapatkan oleh Sumatera Selatan pada tahun 2022. Semoga kita doakan kembali ini Sumatera Selatan akan mendapatkan kembali penghargaan dan juga PT Pusri ya Ibu ya. Baik, Bapak Fahmi, ini tentunya saya penasaran sih gimana sih caranya PT Pusri itu dapat menjadi pembina dari masyarakat di RW 03. Apa saja kira-kira upaya bisa PT Pusri ini menjadi pembinanya, Bapak? Gitu. Ya, Pak Fahmi apa saya nih? Setelah saya. Kalau mengapa PT Pusri bisa menjadi binaan daripada RW 03 jelas bahwa kami berada di lingkungan ring 1 daripada PT Pusri. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa komitmen PT Pusri itu benar-benar dibuktikan dengan menjadi binaan kami. Itu sebenarnya. Kalau ditanya alasannya mengapa PT Pusri bisa menjadi pembina kami, karena PT kami berada di wilayah ring 1 daripada PT Pusri. Dan apa-apa yang kami sudah dapatkan, jangan ditanya. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oh, seperti lagu ya Bapak ya. Yang masih ini memang RW 03 ini berada di lingkungan PT Pusri yang merupakan menjadi perhatian juga dari PT Pusri itu sendiri ya Pak ya. Dimulai dari lingkungan dari PT Pusri itu sendiri. Baik, Ibu Alde, ini apa sajakah pencapaian yang sudah didapatkan sejak pelaksanaan program Kampung Iklim itu sendiri, Ibu? Ya Kak Tia, tadi sebenarnya sudah agak di-spill sedikit ya sama Pak Fahmi ya pencapaiannya. Jadi memang kalau dari 15 Proklim binaan kita itu saat ini 6 itu sudah kategori utama dan 9 itu kategori madya. Makanya kita lakukan pembinaan supaya tahun ini target kita tuh pengennya meningkat. Yang utama bisa ke lestari, yang madya bisa ke utama. Nah,
Itu kan untuk proklim binaannya. Dari sisi pusrinya juga ternyata alhamdulillah banyak diapresiasi, Kak. Apresiasi itu tingkatnya juga berjenjang. Dari Kota Palembang kita mendapatkan penghargaan. Dari Provinsi Sumsel beberapa bulan yang lalu juga kita dapat penghargaan. Dan yang terakhir yang disampaikan Pak Fahmi, kita sama-sama dengan DLHP Provinsi Sumsel kita dapat penghargaan juga dari Bu Menteri. Alhamdulillah tahun kemarin di sekitar bulan Oktober atau November kita dapat tuh penghargaan diberikan langsung oleh Bu Menteri. Wah, luar gitu. biasa sekali ini ya Iya, atas Pak. pencapaiannya ya Bapak Ibu ya. Baik, terakhir Ibu, kira-kira harapannya untuk ke depan tadi kan sudah dari Ya. Pak Fahmi, sekarang dari Ibu sendiri apa nih Iya. mengenai proklim ini sendiri? Harapannya memang kegiatan ini terus berlangsung, Kak. Jadi bukan karena istilahnya kadang memang mungkin ada yang hanya men-challenge supaya di kelurahannya ada kegiatan proklim. Harapan kami adalah ini memang timbul betul-betul dari upaya masyarakat langsung untuk bagaimana mengadaptasi perubahan iklim. Karena kalau enggak ini kita makin panas terus, Kak. Iya, ya. betul. Jadi memang perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan proklim seperti ini. Yang terpenting juga kesadaran dari masyarakat ya Ibu ya, agar memang mengurangi dari emisi gas rumah kaca ini demi kesejahteraan masyarakat yang pastinya. Kalau untuk Bapak Fahmi sendiri, kira-kira harapannya ke depannya untuk PT Pusri, mungkin untuk juga masyarakat ini seperti apa Pak? Harapan dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah seluruh desa atau RW itu ikut dalam program Kampung Iklim. Yaitu harapan kita dan juga didukung oleh dunia usaha. Kami juga sudah banyak dukungan dari dunia usaha ya dalam mendukung program Kampung Iklim ini, sehingga target yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yaitu 20.000 kampung iklim pada tahun 2024 itu bisa tercapai. Mungkin itu Pak kita menggerakkan karena proklim ini dan lingkungan ini bukan kita untuk kita Pak, tapi untuk kita semua ya bersama ya, bahwa lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama dari masyarakat, dari BUMN, dari pemerintah dan sebagainya. Oleh sebab itu kita membahu dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Itu Mbak. Maka kalau kita mencintai lingkungan, maka lingkungan akan mencintai kita. Betul sekali. Mungkin itu. Kalau kita mencintai lingkungan, sobat, lingkungan juga akan mencintai kita. Harapannya juga cakep. Harapannya ini banyak sekali dan kita juga berharap semoga di tahun ini Provinsi Sumatera Selatan akan mendapatkan penghargaan kembali dari Menteri LHK dan juga untuk masyarakat ini harus menyadari bahwa pentingnya kita menjaga lingkungan di sekitar kita untuk kita semua ya Pak ya, kebaikannya ya. Baik sobat, tidak terasa ini kita sudah berbincang mengenai tentang program Kampung Iklim 2023. Terima kasih untuk narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, Bapak Sutrisno, Ibu Alde dan juga Bapak Fahmi. Terima kasih atas waktu dan sharingnya kepada sobat. Ini semoga kita bertemu di lain kesempatan lagi dan semoga juga apapun harapannya ini dapat kembali terwujudkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya Ya, dan sama-sama, juga Bu. terima kasih sobat yang sudah menonton podcast kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel maju untuk semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.